Selamat siang juga untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir pada hari ini. Jadi sebetulnya sebelumnya kita sudah banyak diskusi mengenai swamedikasi ya Pak Haji, pemaparannya sungguh sangat detail. Jadi saya tidak akan terlalu banyak mengulang terkait swamedikasinya, cuman mungkin nanti ada beberapa poin yang tetap akan saya ulang lagi karena beberapa poin penting yang nantinya akan terkait dengan perangkat edukasi cermat ini. Jadi cermat ini sebetulnya singkatan ya Bapak Ibu, yaitu singkatan dari cerdas menggunakan obat. Ini sebetulnya alat bantu yang bisa digunakan Bapak Ibu nantinya jika melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri, sehingga bisa melakukannya dengan lebih bijak atau tepat dalam menggunakan obat. Baik, ini sedikit latar belakang bahwa swamedikasi atau penggunaan obat sendiri di masyarakat ini suatu praktek yang sudah sangat umum terjadi. Jadi nyaris 90% atau seluruh penduduk Indonesia itu pernah melakukan swamedikasi pada suatu masa hidupnya. Jadi setidaknya pernah satu kali melakukan swamedikasi. Nah, ini riset kesehatan dasar yang tahun 2013. Jadi ini merupakan survei nasional bahwa pada 1 bulan terakhir saja sebanyak 30% responden itu pernah membeli obat dan melakukan pengobatan sendiri. Jadi swamedikasi ini suatu praktek yang umum dalam keseharian masyarakat di Indonesia. Apalagi di era pandemi ini saya kira trennya untuk melakukan swamedikasi juga semakin meningkat gitu ya. Next Pak Steven. Nah, ini sedikit mengulang dari yang tadi bahwa perlu kita ingat lagi bahwa penggolongan obat ini ada 4 ya Bapak Ibu, obat bebas terbatas, kemudian obat keras dan narkotika. Taunya dari mana? Ini termasuk golongan obat bebas atau bebas terbatas atau obat keras atau narkotika. Nah, paling mudah itu Bapak Ibu bisa melihat logonya. Logonya itu lingkaran ini ya, yang bebas itu lingkaran hijau. Kalau yang bebas terbatas itu biru, obat keras itu merah, ada huruf K di dalamnya. Kemudian narkotika ini seperti tanda plus. Jadi untuk mudahnya kalau Bapak Ibu di pasaran melihat obat, lihat logonya. Jadi ini termasuk obat bebas kalau hijau. Ini salah satu contoh aja ya Bapak Ibu kemasan Bodrex. Jadi saya disclaimer dulu, ini tidak ada maksud promosi dan lain sebagainya, tidak. Ini hanya murni kepentingan edukasi. Ya, jadi bisa dilihat di sini logonya itu hijau. Nah, ini berarti termasuk obat bebas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau membeli obat bisa lihat dari penggolongannya ini termasuk obat apa. Kemudian yang perlu diingat lagi tadi bahwa yang bisa digunakan untuk swamedikasi, berarti yang bisa Bapak Ibu peroleh tanpa resep itu adalah yang obat bebas dan obat bebas terbatas. Jadi yang logonya warna hijau atau biru. Vitamin dan suplemen, obat herbal itu di luar penggolongan obat ini. Itu ya Bapak Ibu, jadi itu bisa digunakan untuk pengobatan sendiri karena kenapa obat ini bisa digunakan untuk pengobatan sendiri, jadi boleh dibeli tanpa resep dokter, karena obat-obat ini bisa digunakan untuk penyakit atau gejala sakit yang tergolong ringan ya Bapak Ibu. Maksudnya ringan itu sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya nantinya. Tapi Bapak Ibu mungkin perlu obat agar gejalanya itu berkurang, lebih nyaman, bisa beraktivitas kembali. Contohnya sakit kepala saja. Jadi sakit kepala itu bisa macam-macam ya penyebabnya. Kalau penyebabnya hanya lelah, mungkin kurang tidur. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan obat-obat bebas atau bebas terbatas untuk mengurangi gejala sakit kepalanya. Gitu ya. Tapi kalau sakit kepala mengarah ke arah kondisi yang lebih berat, misalnya ada hipertensi dan lain-lain, itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu perlu ke dokter atau tenaga kesehatan yang lain dalam hal itu untuk mendiskusikan masalah itu. Jadi bisa jadi kemudian Bapak Ibu akan dirujuk ke dokter jika mengarah ke arah kondisi yang lebih berat. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi obat bebas terbatas ini yang bisa Bapak Ibu beli atau peroleh tanpa resep. Next Pak Steven. Nah, apakah kalau kita sudah menggunakan obat bebas atau bebas terbatas ini terus bebas
hambatan ya, jalan tol nggak ada masalah seperti itu. Tidak juga. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan obat-obat bebas maupun bebas terbatas ini dengan cara yang benar. Jadi kalau tidak benar, itu pun bisa menimbulkan resiko seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Aji. Gitu ya, resikonya apa sih? Secara garis besarnya bisa kita bagi menjadi dua ya Bapak Ibu untuk mudahnya. Yang pertama, obatnya jadi tidak manjur, tidak efektif, tidak berkhasiat. Contohnya gimana? Contohnya, kalau Bapak Ibu memilih obatnya tidak sesuai dengan keluhannya, bisa jadi. Kemudian, contoh berikutnya, kalau obat itu tidak digunakan dengan cara yang tepat, misalnya tadi tetes mata, ya, tidak diteteskan dengan tepat, maka tidak bisa terserap dengan baik dan efeknya juga tidak akan muncul, gitu ya. Kemudian, resiko yang kedua, efek samping atau efek negatifnya bisa meningkat. Kalau Bapak Ibu coba obat ini untuk sakit kepala, nambah lagi ini dan itu, jadi obat yang digunakan banyak, maka resikonya bisa meningkatkan efek negatifnya. Atau justru antar obat itu bisa bereaksi satu sama lain yang menimbulkan efeknya jadi berkurang misalnya. Seperti itu. Jadi ada resiko walaupun kita menggunakan obat bebas maupun bebas terbatas. Oleh karena itu sangat penting untuk mengenal obat. Jadi sangat penting untuk mengetahui informasi obat agar Bapak Ibu dapat menggunakan obat dengan baik dan benar. Walaupun itu obat bebas dan bebas terbatas ya Bapak Ibu, itu juga tetap ada risikonya. Next Pak Stephen. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini merupakan sumber daya kesehatan yang luar biasa ya. Jadi oleh karena itu masyarakat perlu berdaya supaya bisa menggunakan obat dengan tepat dan benar. Itu juga menjadi perhatian dari pemerintah sebetulnya. Jadi pada tahun 2015 itu dikenalkan suatu gerakan yang disebut Gema Cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, tujuan gerakan ini sebetulnya untuk membuat masyarakat tahu, jadi lebih mengenal obat, kemudian dapat menggunakan obat secara lebih bijak. Jadi tahu dulu informasi terkait obat harus dipahami dulu. Setelah itu diharapkan masyarakat dapat menggunakan obat tersebut secara bijak, secara tepat. Jadi ini sumber daya yang luar biasa ya masyarakat ini. Kalau bisa menggunakan obat dengan benar, tepat untuk kondisi-kondisi yang ringan, maka itu akan sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan. Itu ya, misalnya kalau kondisi ringan sudah bisa ditangani sendiri, maka tidak perlu harus ke fasilitas kesehatan. Dan tentunya itu akan menghemat biaya, menghemat waktu Bapak Ibu, kemudian dari sisi fasilitas kesehatan, beban kesehatan juga akan turun, kemudian dokter akan lebih bisa fokus untuk ke masalah-masalah yang lebih berat. Gitu ya. Jadi ini sangat menjadi perhatian bagi pemerintah juga, sehingga pada tahun 2015 ini dicanangkan gerakan Gema Cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Next, Pak Stephen. Nah, ini kemudian pada tahun 2016 kebetulan itu Dinas Kesehatan Jawa Timur itu mengajak kami dari Pusat Informasi Obat dan Layanan Kefarmasian untuk memberikan edukasi kepada kader masyarakat di beberapa kota. Jadi terkait dengan gerakan Gema Cermat tadi. Itu ada di Blitar, Nganjuk, Ngawi, Sumeneb ketika itu. Jadi ini beberapa hasil dari pretest. Jadi kita waktu itu ingin mengetahui pengetahuan kader itu seperti apa. Karena Gema Cermat ini intinya kan masyarakat harus tahu dulu mengenai obat, sehingga diharapkan bisa cerdas menggunakan obat. Nah, untuk itu kita ingin tahu terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang obat itu seperti apa. Ini penelitian ini kita lakukan di kader di beberapa kota, karena kebetulan sambil kita melakukan edukasi, kita bisa melihat bagaimana pengetahuan kader. Maka dari 20 pertanyaan dasar terkait obat, itu ada sekitar 12 sampai 15 pertanyaan bisa dijawab dengan benar. Jadi sebetulnya kader sudah memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik.
ya. Tapi yang menjadi perhatian di sini bahwa ada poin-poin atau informasi obat yang tentunya juga belum diketahui, gitu ya. Padahal informasi obat ini juga termasuk informasi dasar atau pengetahuan dasar yang perlu diketahui agar bisa menggunakan obat secara tepat atau dengan lebih cerdas atau lebih bijak dalam menggunakan obat. Begitu, lanjut Pak Stephen. Nah, oleh karena itu maka ada diperkenalkan kemudian sebetulnya alat bantu ya untuk membantu masyarakat mengingat informasi penting apa saja yang perlu diketahui terkait dengan penggunaan obat. Banyak sekali perangkat yang dikembangkan sebetulnya, tapi saya ambil satu perangkat yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi saat mendapatkan obat, ada 5 hal yang Bapak Ibu perlu tanyakan, atau yang dikenal dengan 5O. Ini mudah ya mengingatnya, jadi dengan telapak tangan kita ada 5 jari, jadi masing-masing jari itu adalah mewakili 1O. Jadi 5O. Jadi Bapak Ibu kalau lupa ingat telapak tangannya ada 5 jari, 5O. Itu ya. Apa saja sih informasi yang perlu kita ketahui? Jadi O yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya. Ini sedikit mengulang dari Pak Aji tadi, cuman saya fokus dengan informasi yang terkait dengan perangkat edukasi ini. Jadi yang pertama, nama dan kandungan obat. Nama itu bisa merek dagang ya Bapak Ibu maksudnya. Jadi contoh di sini saya menggunakan, saya menyebut merek ya ini, Panadol dan Bodrex, itu nama dagang atau merek. Nah, nama dagang atau merek ini berbeda dengan kandungan ya Bapak Ibu. Kalau kandungan, maka yang di bawah ini bisa dilihat Panadol, maka kandungannya adalah paracetamol. Kalau Bodrex, maka kandungannya adalah paracetamol dan kodein. Jadi walaupun namanya berbeda, isinya bisa sama ya Bapak Ibu. Ya, Panadol ada paracetamolnya, Bodrex juga ada paracetamolnya. Gitu. Jadi perlu dibedakan, ada nama dagang dan ada kandungan. Perlu dilihat perlu dilihat kandungannya ya Bapak Ibu kalau membeli obat. Lanjut Pak Steve. Bisa lanjut? Nah, lalu ada obat generik, tadi sudah disinggung Pak Aji juga sedikit. Nah, kalau obat generik ini yang ditulis hanya kandungannya. Ya, dalam hal ini adalah paracetamol. Sudah nggak ada nama dagang, nggak ada merek, langsung nama kandungan, paracetamol. Nah, Bapak Ibu atau pasien ini boleh yang memilih kalau misalnya ingin mengganti atau memilih menggunakan obat generik, itu bisa disampaikan. Obat generik ini harganya lebih murah ya Bapak Ibu, tapi kandungannya tadi sama. Jadi kalau ingin diganti dengan obat generik, Bapak Ibu bisa menyampaikan karena itu hak pasien untuk memilih obat generik. Oke, jadi itu nama dan kandungan ya Bapak Ibu. Oh, yang pertama. Kemudian yang berikutnya, sedikit tentang ini. Kenapa kita kok perlu tahu sih kandungan obat itu apa? Nah, ingat ya tadi seperti Bodrex dan paracetamol ada yang sama kandungan Bodrex dan Panadol ada yang sama kandungannya paracetamol. Nah, kalau kita menggunakan obat dalam jumlah banyak dan mungkin ada yang mirip kandungannya hampir sama atau yang dikatakan istilahnya itu duplikasi gitu ya, karena menggunakan obat dengan kandungan yang sama atau hampir sama. Nah, itu bisa beresiko misalnya efek negatifnya bisa meningkat karena kita menggunakan dalam jumlah yang cukup besar atau bisa sampai lebih dari jumlah yang seharusnya atau yang direkomendasikan. Bisa berbahaya. Kemudian dari sisi cost juga atau biaya pengobatannya juga meningkat padahal sebetulnya obatnya kandungannya sama. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan nama dan kandungan. Kemudian yang kedua itu khasiatnya. Jadi khasiat ini sebetulnya guna atau indikasi. Mudah bisa dilihat juga di kemasan. Jadi Bapak Ibu informasi ini bisa didapatkan yang pertama dari kemasan obat ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan misalnya dalam membaca, dalam menemukan informasinya di sebelah mana, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini yang mungkin Bapak Ibu lebih mudah temui,
Misalnya beli obatnya di apotek, tanyakan ke apoteker ya Bapak Ibu. Karena apoteker ini adalah tenaga kesehatan profesional yang memang belajar terkait obat. Begitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau membaca kemasannya ya monggo, tapi kalau ada kesulitan selalu bisa bertanya. Begitu ya. Jadi perangkat edukasi ini membantu Bapak Ibu mengingat informasi apa yang Bapak Ibu perlu ketahui, gitu ya. Sumbernya bisa dari kemasan, boleh, atau Bapak Ibu bisa bertanya ke tenaga kesehatan. Nah, indikasi seperti ini, Panadol maka bisa dilihat di sini meredakan sakit kepala. Oh, bisa digunakan untuk kondisi sakit kepala. Bodrex untuk sakit gigi, demam, dan sakit kepala. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang ketiga adalah aturan pakainya. Jadi pada saat menggunakan obat, nama dan kandungan perlu dilihat, kemudian berikutnya adalah yang kedua tadi ada nama kandungan, khasiatnya, kemudian yang ketiga aturan pakainya. Ini juga ada informasinya di kemasan. Ya, jadi menggunakannya boleh berapa kali sehari. Kemudian setiap kali menggunakan boleh berapa tablet misalnya. Lanjut berikutnya Pak Steven. Ini yang keempat, bagaimana cara menggunakannya. Ingat tadi yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa obat ini bentuknya banyak ya Bapak Ibu, tidak cuma tablet atau kapsul yang diminum. Ya, ada yang digunakan untuk pemakaian luar. Bapak Ibu, misalnya contohnya ini ada obat tetes mata, kemudian ada obat tetes telinga, kemudian ada yang dikumur, jadi ini tidak boleh ditelan. Kemudian juga ada yang dimasukkan lewat dubur. Jadi Bapak Ibu perlu melihat, mencermati ini menggunakannya seperti apa. Karena kalau tidak digunakan dengan benar, maka obat juga bisa menjadi tidak efektif atau tidak manjur, jadi tidak berkhasiat. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Steven. Ini yang kelima, jadi yang terakhir, obat ini efek sampingnya apa? Itu ya. Jadi pada dosis atau takaran yang seharusnya, obat tetap juga bisa ada efek yang tidak diharapkan. Tapi efek ini bersifat individual ya Bapak Ibu. Jadi bisa muncul di seseorang, di orang yang lain bisa jadi tidak muncul. Tapi obat bebas dan bebas terbatas ini termasuk ringan biasanya efek sampingnya. Cuman Bapak Ibu tetap perlu waspada. Jadi kalau contohnya seperti ini, efek sampingnya bisa menyebabkan ngantuk. Nah, kan tetap perlu hati-hati kalau mengendarai kendaraan bermotor atau mungkin sedang menjalankan mesin. Nah, ini bisa menimbulkan ngantuk yang bisa berefek membahayakan kalau mengendarai kendaraan bermotor ataupun menjalankan mesin. Jadi perlu tetap waspada apa sih yang mungkin bisa terjadi. Ya. Ini yang kelima. Jadi 5 O-nya sudah selesai ya Bapak Ibu. Berikutnya Pak Steven. Nah, ini ada 2 tambahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama tanggal kadaluarsa. Ini biasanya ibu-ibu sudah sangat canggih kalau tentang kadaluarsa gitu ya. Mungkin sudah sering melihat kalau belanja di supermarket gitu pasti cek tanggal kadaluarsa secara otomatis. Ini canggih sekali sudah. Baik, jadi kalau obat juga sama, ada tanggal kadaluarsanya. Bapak Ibu bisa lihat di kemasannya. Nah, dalam ini tanggal produksi kemudian daluarsa, ini contohnya. Atau expired date. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau tidak menemukan, jadi kadang-kadang begini. Kadang-kadang dalam satu box itu ada 10 strip gitu ya Bapak Ibu. Terus belinya hanya 1 strip. Maka tanggal kadaluarsanya kan ada di box. Bisa jadi di strip yang Bapak Ibu beli itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Itu bisa ditanyakan pada saat membeli. Jadi ini tanggal kadaluarsanya kapan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ingat ini hanya boleh disimpan sampai tanggal sekian, boleh digunakan sampai tanggal sekian gitu. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa tanggal kadaluarsa ini hanya berlaku sebelum membuka kemasan. Tadi yang juga sudah disampaikan Pak Aji. Jadi kalau itu misalnya sirup, kalau sudah dibuka kemasannya seperti ini. Walaupun tanggal kadaluarsanya misalnya sampai tahun 2023 gitu ya Bapak Ibu, tidak akan berlaku seperti itu lagi. Karena sudah dibuka, sudah kemungkinan
kontaminasi dan sebagainya, jadi tidak akan selama itu kondisinya bisa dalam keadaan baik. Bisa jadi beberapa bulan itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi tanggal kadaluarsa itu hanya berlaku kalau kemasannya belum dibuka. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau membuka itu kalau mau digunakan. Ya. Jadi bisa dipastikan kalau kondisinya dalam keadaan baik. Itu yang plus yang pertama, kemudian plus yang kedua adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan juga bisa dilihat di kemasan Bapak Ibu. Contohnya ini simpan di tempat sejuk. Jadi bisa dicari di tempat yang teduh, tidak terkena panas, sinar matahari langsung. Karena cara penyimpanan ini juga bisa mempengaruhi kualitas dari obat Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ada yang rusak misalnya kandungannya, maka bisa jadi tidak efektif, tidak bermanfaat pada saat digunakan. Jadi cara penyimpanan ini juga perlu diperhatikan agar menjamin obat kita berada dalam kondisi yang baik pada saat digunakan. Perlu dilihat ya Bapak Ibu di kemasannya. Nah, lagi-lagi kalau kesulitan ketemu atau nggak ada, itu bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Oke, jadi sebagai kesimpulan, informasi yang perlu Bapak Ibu, minimal informasi terkait obat yang perlu Bapak Ibu ketahui pada saat menggunakan obat, perlu tahu 5O ya Bapak Ibu, ingat lagi hanya lihat telapak tangan kita, ini masing-masing ini mewakili 1O, nama dan kandungan, kemudian khasiat, kemudian dosis atau takaran, aturan pakai, cara menggunakannya, dan efek sampingnya. Gitu ya, ingat 5O. Jadi kalau mau menggunakan obat, ingat 5O. Ya, kalau nggak mau baca kemasannya atau nggak ketemu, bisa bertanya. Gitu ya Bapak Ibu. Saya bertanya ke apoteker yang lebih mudah mungkin dijumpai di apotek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini sedikit terkait dengan kami sebetulnya juga aktif di unit Pusat Informasi Obat dan Layanan Kefarmasian. Ini suatu unit di Ubaya ya Bapak Ibu, yang di dalamnya juga ada beberapa apoteker. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah pulang ke rumah, kelupaan tadi tanya apotekernya di apotek, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui telepon ataupun email ini yang saya berikan, tapi ini biasanya juga bisa datang sendiri ke kantor kami, itu silahkan. Tapi karena ini di era pandemi mungkin akan kesulitan ya. Kita juga ada website, nanti mungkin di-share Bu Silvi ya. Jadi bisa diketik di situ pertanyaannya apa, kemudian nanti akan kami jawab. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.